Di sini kami potong seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja ini membawa banyak klaster bunga teman-teman ya. Minta doanya teman-teman, semoga nanti ini banyak ya yang berbunga teman-teman. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman ya untuk pruning ya. Ini kemarin sudah panen teman-teman ya. Ini panen kemarin, rencana kami mau buahkan bertingkat di atas ini teman-teman. Ternyata itu tunasnya yang pecah tidak bareng ya. Jadi ke sana tidak bareng. Jadi kami buang lagi tunasnya di asal break ya. Dan ini kami mau pruning lagi di bawahnya teman-teman ya. Jadi di bawahnya nanti di bawahnya kawat yang ini nanti pruning semua ke sana. Jadi batnya di bawah sini nanti ya, sewana semuanya. Nanti rencananya kalau sudah tumbuh nanti akan dinaikkan ke sini. Jadi nanti insya Allah buahnya ada di sini teman-teman ya. Berhubung ini di Malang sudah hujan teman-teman ya, hampir setiap hari hujan. Namun tetap kami lakukan pruning pembuahan karena kemarin itu sudah kami pupuk ya, pupuk persiapan pembuahan. Nah ternyata tiap hari hujan ya, nggak apa-apa wes. Karena Jupiter ini lumayan tahan teman-teman ya. Ini tetap kami buahkan, namun kami buahkan di long teman-teman. Jadi kemarin sudah berbuah di sini, ini kami buahkan lagi di atasnya ya. Ini di long. Jadi saran untuk teman-teman kalau tidak berhasil melakukan stres air, di pruning di long aja ya. Itu peluang berhasilnya lebih tinggi daripada teman-teman pruning di short teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang langsung saja teman-teman ya, kita lakukan pruning. Jadi di sini. Nah, ini di sini kami potong seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja ini membawa banyak klaster bunga teman-teman ya. Minta doanya teman-teman, semoga nanti ini banyak ya yang berbunga teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kami itu lebih suka itu pruning total teman-teman ya. Ini coba aja satu pohon teman-teman ya, satu pohon. Kami pruning satu pohon. Nah, seperti ini. Karena kemarin juga ada teman-teman yang bertanya, kok kenapa di sana kok sering pruningnya itu tidak ada daunnya? Nah ini, karena gini teman-teman, kalau pruning itu semua daun dirontoki seperti ini, maka dia itu akan menetes ya. Jadi getahnya itu akan menetes dan nantinya akan lebih merangsang pohon itu untuk bertunas. Berbeda dengan yang masih ada daunnya seperti ini teman-teman ya. Jadi masih terserap oleh daun airnya. Kalau gundul seperti ini, nanti dia akan menetes, kering, dan lebih merangsang pohon untuk mengeluarkan tunas ya. Itu alami dari pohon untuk mempertahankan hidupnya teman-teman. Jadi mau nggak mau dia akan bertunas. Nah seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini, jadi ini daunnya digunduli semua seperti ini. Nah ini juga yang di sini, ini pokoknya kami gunduli di bawah, apa itu, di bawah tali yang ini teman-teman ya, yang kawat yang ini. Nah ini sini semua, di bawah kawat semua. Biar nanti serempak seperti yang panen kemarin teman-teman ya. Panen kemarin juga kami gunduli namun di bawahnya. Jadi di sini kemarin ya, kemarin di sini yang kami potong, sekarang kami potong yang di atasnya sini. Nah, ini. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Yang di bawah gimana Pak Eko? Yang di bawah ya tetap aja dipotong teman-teman ya. Dipotong seperti ini yang di bawah ya. Karena Jupiter itu tunas potensial itu hampir tidak kelihatan teman-teman ya. Jadi tunasnya itu rata kecil-kecil semua. Jadi sudah gambling aja seperti ini. Tidak mencari tunas potensial. Jadi dipotongi langsung seperti ini ya. Ini salah satu jenis yang sangat mudah dibuahkan, jadi cocok sekali ya bagi teman-teman pengangguran pemula. Nah, seperti ini. Ini sudah kami pruning di 2 pohon teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kami dibantu oleh Cak Di teman-teman ya. Ini beliau ini ikut membantu di kebun kami ya. Jadi ini Pak Eko jadi kameramen ini teman-teman ya. Ini artisnya ganti Cak Di ini teman-teman ya.
Nah, itu. Jadi digunduli semua di daunnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kami sering melakukan pruning pembuahan itu kondisi digunduli seperti ini. Jadi tidak ada daun. Karena berdasarkan pengalaman kami digunduli full tidak berdaun seperti ini nanti lebih mudah ya perawatannya dan juga lebih mudah dalam kita treatment ya. Karena setelah ini kan nanti di treatment dikasih Durmek dan juga disemprot ekoenzim ya. Karena di Malang ini sudah tiap hari hujan, jadi sangat riskan sekali apabila tidak dilakukan perawatan rutin juga. Dan bagi teman-teman yang menanam anggur ya saat ini adalah tantangan ya. Di musim hujan ini adalah tantangan bagi teman-teman untuk menjaga anggur ya, untuk menjaga pohon anggur supaya tetap bagus teman-teman ya. Dan kali ini ada sekitar 22 pohon teman-teman yang kami pruning hari ini teman-teman ya. Lumayan banyak teman-teman. Kemarin juga sudah berbuah lebat ya. Teman-teman juga mengikuti update-nya. Jadi bagi teman-teman pemirsa setia channel Pak Eko Project sudah tidak asing lagi dengan kebun ini ya, karena pada waktu awal penanaman bahkan awal pembuatan greenhouse ini kami selalu update perkembangannya ya, supaya teman-teman terinspirasi untuk mengembunkan anggur. Dan bagi teman-teman yang luar Jawa itu peluangnya sangat besar sekali ya prospeknya. Jadi jangan ragu apabila memiliki lahan dan memiliki modal untuk menanam dan mengembunkan anggur di luar Jawa. Insya Allah akan bagus ya. Bisa digunakan kebun petik atau untuk produksi buah teman-teman ya. Nah, seperti ini dipotongi semua merata ke sana teman-teman. Semua merata ini. Ada 22 pohon. Oh ya, kemarin ada juga yang bertanya kepada kami, sebenarnya sudah sering ya kami menyinggung, walaupun tidak kami buat video tersendiri tentang anggur Jupiter ini teman-teman ya. Karena kemarin masih ada yang tanya juga, Pak Eko, apa perbedaan Jupiter Ukraina dengan Jupiter USA? Pak Eko, yang ditanam itu Jupiter Ukraina atau Jupiter USA? Nah, ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan berulang teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, Jupiter yang masuk di Indonesia itu dulunya itu ada yang impor langsung dari US dan ada yang impor dari Ukraina. Itulah kenapa disebut jadi Jupiter USA dan Jupiter Ukraina. Namun sebenarnya anggur Jupiter itu hanya satu teman-teman ya. Anggur Jupiter itu semua dari USA. Itu ditemukan oleh Universitas Arkansas pada tahun 1998. Yaitu diberi nama Jupiter. Ada serinya Jupiter, Saturnus, Uranus. Nah itu nama-nama planet itu saudara-saudaranya Jupiter teman-teman ya. Jadi Jupiter itu sebenarnya ada dua. Dan Ukraina, Rusia pun itu mendapatkan bibit juga dari US teman-teman ya. Ini yang harus teman-teman garis bawahi ya. Karena kalau teman-teman cek di internet, di jurnal-jurnal tidak ada satupun yang menyebut bahwa Jupiter itu dimiliki hak patennya oleh negara di luar US. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan kenapa kok ada yang Jupiter agak besar Pak Eko, yang ada yang lonjong dan ada yang benar-benar tidak ada bijinya dan lain sebagainya. Itu semua itu karena treatment teman-teman ya, karena perlakuan hormon, karena rekayasa. Jadi seperti itu bisa ada bedanya, tidak lebih besar, ada yang lebih lonjong, ada yang benar-benar tidak ada bijinya sama sekali. Itu hanya perlakuan hormon atau treatment. Jadi apabila teman-teman menginginkan Jupiter yang agak besar dan modelnya agak lonjong, teman-teman bisa menggunakan hormon, baik itu CA3 ataupun CPPU ataupun hormon-hormon yang lain. Nah, itu penjelasannya teman-teman ya. Bosan-bosan kami memberi edukasi tentang jenis ini teman-teman ya, biar tidak salah kaprah dan tidak salah penyebutan lagi teman-teman ya. Karena bahaya gitu kalau nggak sesuai gitu.
Takutnya tetap ada asumsi liar bahwa Jupiter itu ada dua. Kami juga kolektor, kami juga pekebun, kami juga jualan bibit teman-teman. Jadi validitas bibit itu sangat kami jaga ya kalau di sini. Jadi kalau teman-teman mengambil bibit di kami itu insya Allah kami jaga validitasnya ya. Dan bahkan kami membimbing sampai bibit yang teman-teman beli itu berbuah ya. Semisal 1 tahun atau 2 tahun lagi ternyata kok buahnya berbeda Pak Eko. Bilang Everest kok yang berbuah jadi hijau transfigurasi gitu. Itu apabila seperti itu kemungkinan tidak ada unsur kesengajaan dari kami teman-teman ya. Namanya buat bibit, namanya budidaya itu banyak teman-teman ya. 1-2 kali error itu sudah harap dimaklumi ya. Jadi apabila teman-teman beli bibit di kami dan mendapati bibit itu tidak valid, monggo silahkan konfirmasi ke kami. Kami tidak lari kok teman-teman, kami tetap bertanggung jawab ya. Nanti bisa kita rundingkan secara baik-baik ya, apa uangnya dikembalikan atau diganti bibit yang baru yang valid, monggo silahkan. Jadi itu merupakan garansi dari kami ya. Jadi nggak usah ragu kalau teman-teman inginkan bibit yang valid dari kami teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini masih terus dilakukan pruning teman-teman. Ini biasanya itu 2 hari atau 3 hari baru kami kasih durmek teman-teman ya. Dan ada pertanyaan juga, Pak Eko kenapa kok nggak langsung setelah dipotong di durmek aja gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, setelah dipotong itu akan biasanya muncul air ya, muncul air apalagi medianya basah seperti ini teman-teman, nanti setelah dipotong muncul air. Dan kalau itu dikasih durmek nanti airnya itu akan menghilangkan durmeknya, jadi efeknya tidak maksimal ya. Untuk dosis durmek berapa Pak Eko? Untuk dosis durmek itu biasanya kami menggunakan 1:20 teman-teman ya. Jadi 1 ml durmek diencerkan dengan 20 ml air dan itu dioleskan hanya di mata tunasnya saja teman-teman ya. Boleh di semuanya ataupun di 1 atau 2 mata tunas yang atas. Biasanya untuk pruning seperti ini itu yang kami pakai ya, yang tunas yang dipakai itu biasanya yang bagus itu 1-2 mata tunas yang paling atas seperti ini ya. Ini biasanya yang bagus. Apabila teman-teman ingin mengerat yang bawah ya, yang bawah ini dikerat gitu, nggak apa-apa, boleh, silahkan, biar lebih mempercepat proses munculnya tunas baru. Nah, itu adalah modifikasi teman-teman ya. Nah, itu. Kadang ada juga yang ditambahi dengan CPPU, nggak masalah. Itu kreativitas saja teman-teman ya, karena ilmu anggur itu tidak baku ya, ilmu pertanian itu tidak baku. Jadi kita coba-coba berdasarkan riset, berdasarkan pengalaman kita, nanti ke depannya kita akan lebih baik dalam budidaya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini sudah separuh jalan nih teman-teman ya. Oh iya, kemarin ada yang tanya, Pak Eko yang di samping itu dengan batang bawah apa gitu. Kemarin juga sudah kami sampaikan sebenarnya teman-teman. Yang di sini deretan samping ini menggunakan batang bawah jenis Kodrek 1613 teman-teman ya. 1613 semuanya ke sana itu pakai 1613. Dan yang nanti di sana di sebelahnya Everest itu kami menggunakan batang bawah jenis Ober ya. Ada 1-2 kami menggunakan Freedom teman-teman ya. Nah, kenapa kok milih itu Pak Eko? Ya, kami kan kebunnya untuk jangka panjang teman-teman ya. Diupayakan yang tahan terhadap hama atau OPT tanah ya, seperti Phylloxera, seperti nematoda dan lain sebagainya. Dan rata-rata yang batang bawah impor itu punya resistensi yang tinggi ya, baik itu medium, high gitu. Jadi itu yang kami pilih teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau buahnya ya sama-sama buah, sama-sama bagus teman-teman ya. Yang di sini juga ada yang kami menggunakan batang bawah Isabella, menggunakan batang bawah Red Master juga ada, juga berbuah, juga masih produktif, sudah 5 tahun lebih juga tetap masih produktif teman-teman ya. Alhamdulillah. Yang bahkan di depan rumah kami itu ada yang kami tanam Jupiter on root ya. Jadi Jupiter tanpa menggunakan batang bawah. Jadi seperti tanam singkong itu teman-teman ya, stek batang lah istilahnya, nama familiarnya di teman-teman anggur itu on root teman-teman ya. Ini
panjang sekali. Ini lebih dari 10 mata tunas teman-teman ya, ini lebih dari 10 mata tunas ke atas. Nanti diharapkan ini semprot semua ke sana dan ke atas. Dan ke atas nanti rencananya ini kami taruh di atas ini teman-teman ya. Di atas ini ke sini. Jadi nanti buahnya menggantung di samping sini. Untuk sedikit menghindari air hujan ya. Jadi ke sana. Ini karena kalau hujan teman-teman, ini yang dari samping itu nampes teman-teman ya. Kalau hujan ini di samping nampes semua. Jadi seperti kehujanan juga ya. Itulah kenapa kami taruh Jupiter itu di samping, kami tanam di samping, tujuannya untuk itu karena memiliki daya tahan yang lebih dibanding dengan jenis yang lain teman-teman ya. Nah, seperti itu informasinya teman-teman. Oh ya, kemarin juga ada yang bertanya, Pak Eko kalau di sana 1 kali panen atau langsung di foundation pruning? Kalau di kami tidak teman-teman ya, kalau di kami tidak. Jadi setelah panen itu kami buahkan lagi ya, kami buahkan lagi 2 sampai 3 kali, baru nanti kami foundation pruning teman-teman ya. Nah seperti Jupiter ini rencananya 2 kali ini teman-teman ya. Setelah ini nanti kami foundation pruning. Setelah ini panen, setelah pruning ini panen ya bismillah ya, minta doanya teman-teman semoga saja ini di musim hujan ini agak gambling ya, kami buahkan lagi, minta doanya semoga saja ini nanti bisa berbuah banyak teman-teman ya. Setelah itu baru kami lakukan foundation pruning. Foundation pruning itu biasanya kami pakai 1 atau 2 mata tunas di bawah ini teman-teman ya, mata tunas di bawah ini. Dan juga kami lakukan nantinya itu untuk menyerempakkan batang lagi ya, karena kan di sini itu ada yang longgar, ada yang bogang-bogang istilahnya bahasa Jawa teman-teman ya. Nah ini seharusnya ini masih ada 1 di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah seharusnya masih tambah 7 batang lagi teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi nggak semuanya bagus teman-teman ya. Ini 1 batang cuma 1, 2, 3, 4, 5, cuma ada 5 tunas. Jadi eman-eman teman-teman. Jadi seperti ini nantinya akan kami treatment lagi ya. Kalau seperti ini nanti dipotong di sini 1 mata tunas saja dan diupayakan untuk tumbuh lagi di sini, untuk tumbuh tunas baru yang di bat-bat ini, yang nantinya ini digunakan untuk batang tersier yang baru teman-teman ya. Nanti akan kami sharingkan juga bagaimana caranya atau upaya untuk menumbuhkan mata bat untuk membuat tersier yang baru teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah ini hasilnya teman-teman, yang di samping sini sudah selesai ya, ini sudah selesai semua yang di samping sini. Sekarang lanjut ke samping yang sini teman-teman ya, yang ini ke sana itu dengan menggunakan batang bawah koper ya, koper 5 TB ke sana, koper 5 TB ke sana. Nah ini melon-melon eksperimen kami, ini kami tanami melon di sini tumpang sari ya, tumpang sari dengan Everest ya teman-teman ya. Nah, mencoba karena kami suka mencoba hal baru, jadi seperti ini untuk pembelajaran. Nah ini ke sana, ini ada 22 pohon untuk Jupiternya teman-teman ya. Nah ini bedanya. Ini yang kami menggunakan batang bawah koper teman-teman ya. Koper sudah sekian besarnya. Yang di samping tadi yang menggunakan kodrek itu pertumbuhannya lebih lambat ya daripada menggunakan koper. Dan kalau teman-teman menggunakan batang bawah koper seperti ini ya, jangan istilahnya itu jangan kaget ya, karena koper itu tipenya itu biasanya agak lambat di pertumbuhan awal teman-teman ya, di pertumbuhan awalnya lambat, namun apabila akarnya sudah mapan nanti pertumbuhannya akan cepat ya, itu. Nah yang ini sudah sekian besarnya ini padahal nanamnya juga bareng ya, sudah sebesar ini kurang lebih berumur 7-8 bulan teman-teman ya, segini besarnya. Dan alhamdulillah ini mudahnya kalau kita tanam di tanah langsung teman-teman ya, jadi bisa lebih cepat besar dibanding dengan yang di pot teman-teman ya, karena di pot kan nutrisinya terbatas dan ada jangka waktunya harus ganti media ataupun menambah media teman-teman ya. Ini agak sulit yang di samping sini teman-teman ya, karena ruwet, ada melonnya,
Kemarin pas waktu pruning yang pembuahan pertama kemarin tidak ada melonnya. Ini sekarang ada melonnya, jadi agak ruwet teman-teman ya. Yang di pojok, nah, ini ke sana. Jadi pembuahan musim hujan seperti ini juga suatu tantangan teman-teman ya, karena letaknya di samping. Kalau letaknya di tengah di situ nggak masalah, lebih gampang ya. Kalau di tengah sini kan tidak kena air hujan, tapi kalau di samping wah kena air hujannya lumayan teman-teman ya. Ya ini intermezzo saja teman-teman. Ini goswi kami teman-teman. Nah ini sudah hampir selesai teman-teman ya, tinggal beberapa tersier saja yang belum dibuangi daunnya teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini tadi kami potong di atas dan tinggal membuangi daunnya saja. Nah, alhamdulillah sudah selesai teman-teman ya. Semua terpruning ke sana 22 pohon teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah selesai ya. Pruning ya, sudah selesai semua, ada 22 pohon dan selesai nggak sampai setengah jam teman-teman ya. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Demikianlah teman-teman aktivitas kami kali ini, yaitu pruning pembuahan yang kedua pada anggur impor jenis Jupiter kami. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.